Apa jadinya jika seorang konglomerat lebih memilih budak yang bertampang pas-pasan sebagai menantunya, sementara ia menolak banyak lelaki kaya raya yang silih berganti melamar putri cantiknya? Bagaimanakah kisahnya? Simak video ini sampai habis. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatul Muluk. Dikisahkan di sebuah kota bernama Maru, Persia, terdapat seorang pria bernama Nuh bin Maryam. Ia merupakan seorang hakim dan gubernur di kota itu. Sudah tentu dia juga seorang ulama, karena kualifikasi hakim pada zaman dulu mengharuskan demikian. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kaya raya. Nuh memiliki seorang putri berparas cantik dan memiliki karir yang bagus. Karena putrinya sudah perawan dan memasuki usia untuk menikah, Nuh berencana mulai mencarikannya pasangan. Banyak laki-laki kaya dan berpangkat tinggi datang untuk melamarnya. Namun, semua itu justru membuat Nuh bingung dan tidak berburu-buru memilih. Hemat dia, jika memilih salah satu lelaki itu, khawatir yang lain akan tersinggung. Nuh terus dalam kebingungan. Sementara putrinya sudah harus secepatnya dinikahkan karena sudah memasuki usia berumah tangga. Dikisahkan Nuh memiliki seorang budak laki-laki yang sangat bertakwa, berkebangsaan India, bernama Mubarak. Ia adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa. Nuh memiliki kebun yang sangat luas yang ia tanami berbagai jenis pohon, buah-buahan, dan aneka tumbuhan. Ia menugaskan Mubarak untuk merawatnya. Hingga 1 bulan berlalu, Nuh meminta Mubarak untuk memetikkan segenggam anggur untuknya. "Wahai Mubarak, petikan aku segenggam anggur." "Baik Tuhan, segera saya ambilkan," jawab Mubarak dengan patuh. Setelah segenggam anggur ia dapatkan, Mubarak memberikan kepada tuannya. Semua anggur yang ia petik ternyata masam. Nuh pun menyuruhnya memetik segenggam lagi. Namun hal serupa terjadi. Semua anggur masam. Nuh heran dan berkata kepada budaknya, "Mubarak, dari anggur sebanyak ini, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam?" "Maaf Tuan, aku benar-benar tidak tahu mana yang manis dan mana yang masam," jawab Mubarak. "Kalau ini bagaimana? Sudah sebulan penuh kau mengurus kebun ini, tapi membedakan jenis anggur saja engkau tidak bisa." "Benar Tuan, aku memang tidak bisa membedakan rasanya. Kau kan bisa mencicipi agar tahu mana yang manis dan mana yang masam." "Maaf Tuan, engkau hanya memerintahkanku untuk menjaganya, bukan mencicipinya. Aku tidak ingin mengkhianatimu." Mendengar jawaban Mubarak, Nuh tertegun dan tahu bahwa budaknya adalah lelaki yang cerdas dan memiliki moral yang luhur. "Wahai anak muda, aku sangat senang dengan prinsipmu. Sekarang aku punya satu perintah untukmu. Apapun perintahnya akan saya turuti Tuan." Kemudian Nuh berkata lagi, "Aku punya putri yang sangat cantik. Sudah banyak lelaki penting dan kaya raya yang datang untuk melamar, tapi belum juga aku menentukan pilihan. Apakah kamu punya saran untukku?" Lalu Mubarak menjawab, "Dalam memilih menantu, dulu orang-orang kafir zaman jahiliyah melihat siapa orang tuanya, bagaimana reputasinya, seperti apa rumahnya, dan berapa besar kekayaannya. Sementara umat Yahudi dan Nasrani melihat sejauh mana kecantikan dan kemolekannya. Pada zaman Rasulullah sendiri, yang menjadi pertimbangan adalah kualitas agama dan ketakwaannya. Pada zaman sekarang, kekayaan menjadi prioritas utama. Silahkan Tuhan pilih di antara 4 itu." Kemudian Nuh menjawab, "Wahai pemuda, aku lebih memilih calon menantu yang agamanya kokoh, bertakwa, dan amanah. Sebab itu aku ingin engkau menjadi menantuku. Aku sudah menemukan kebaikan dalam dirimu. Agamamu kokoh dan moralmu sangat bagus. Tapi Tuan, aku hanya seorang budak India berkulit hitam yang dulu engkau beli.
Kenapa justru Tuhan ingin mengangkatku sebagai menantu? Jawab Mubarok setelah tidak percaya. Ia hanya bisa mematuhi kemauan tuannya. Nuh akhirnya menyampaikan niatnya kepada istri untuk berembuk. Suamiku, keputusan ada di tanganmu. Tetapi aku akan sampaikan dulu kepada putri kita. Aku ingin mendengar jawabannya terlebih dahulu, kata sang istri. Setelah mendengar tawaran itu, putri mereka menyerahkan pilihan kepada kedua orang tuanya. Jika hal ini sudah menjadi keputusan ibu dan bapak, aku akan mematuhinya. Aku tidak akan pernah menentang perintah kalian berdua. Mubarok pun akhirnya menikah dengan putri Nuh bin Maryam. Dari kedua pasangan ini, kemudian lahir Abdullah bin Mubarok yang kelak menjadi seorang ulama besar. Ia dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Namanya begitu harum dan sangat familiar dalam dunia intelektual muslim.